Oke, anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang analisis konsumen dan produsen, analisis konsumen dan pesaing ya. Nah, minggu lalu kita bahas tentang apa? Catatannya dibuka. Minggu lalu kita bahas tentang Pengemasan. Pengemasan ya. Oke, produksi, kerajinan dan pengemasan itu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang analisis pesaing dan konsumen. Raihan bisa masuk. Oke. Nah, sekarang perhatikan PowerPoint berikut. Nanti dibukakan, di share screen sama Bu Yayu ya. Oke, nah ini dia. Sudah bisa kelihatan PowerPoint-nya? Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Nah, materi kita hari ini anak-anak tentang analisis konsumen dan pesaing. Nah, yang perlu kita ketahui dalam mengenali konsumen, jadi kita kalau mau membuat sebuah usaha itu kita harus mengenali konsumennya terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan membuat survei pasar. Survei pasar itu bagaimana caranya, Bu? Survei pasar itu dengan menggunakan angket, juga bisa dengan menggunakan langsung wawancara. Nah, dalam pembuatan survei pasar itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah tujuan survei pasar Anda. Nah, kamu melakukan survei pasar itu tujuannya untuk apa? Jadi, tujuan survei pasar, misalnya untuk mengetahui kesukaan konsumen di daerah Bojonegoro, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah tujuan survei pasar. Itu yang pertama ya, Nak. Kemudian yang kedua adalah tentukan dan definisikan dasar jangkauan dan ukuran pasar Anda. Berapa persen jangkauan pasar yang akan kamu jangkau? Di Bojonegoro itu kan luas ya. Nah, daerah mana saja ukuran pasar kamu? Misalnya, nanti usaha saya mau saya jual di daerah Kapas saja. Nah, itu namanya jangkauan pasar. Atau daerah Kauman. Gedung Adem bisa. Itu namanya jangkauan pasar. Nah, berapa persen jangkauan pasar yang ingin kamu capai? Nah, itu ya anak-anak ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu tentukan aspek pasar yang ingin Anda teliti. Jadi aspek pasar itu ada banyak. Masuk krungu to piye? Krungu to, Pak. Yo ora tepanggone sama anak kono kok. Lanjut. Halo, kok ada suaranya Bu Nining ya? Iya. Ada Bu, ada Bu. Iya, Ada Bu. Ada Bu. Ada suaranya Bu Nining? Iya, Bu Yayu. Ada Bu. Iya, Bu Yayu. Lola Bu Nining masuk, kenapa? Iya. Mau jadi murid. Oh gitu. Salah server, Kan Bu. aku juga pengen belajar ekonomi. PKWU Bu Nining. Aku pengen Iya, PKWU. Biar Logi bisa ke berwirausaha. PKWU salah server, Bu. Oh iya. Bu Nining salah masuk. Enggak salah, pengen belajar. Oh gitu. Wah, Yaudah. siap, Bu. Siap. Oke ya, kemudian aspek pasar apa yang ingin Anda teliti? Jadi aspek pasar itu ada aspek pemasaran, ada aspek keuangan, ada aspek produk. Nah, yang ingin kalian teliti itu yang bagian yang mana? Tuh, itu nanti masuk dalam survei. Ekta masuk ya. Nah, kemudian yang keempat atau selanjutnya adalah cari tahulah di mana dan kapan Anda dapat menjangkau pelanggan di pasar Anda. Jadi
Jadi cari tahu kapan saya bisa menjangkaunya. Waktu lebaran mungkin. Nah, kalau kita jualan baju, pasti waktu lebaran itu pasti akan kita jangkau. Kemudian waktu masuk sekolah mungkin. Setiap hari mungkin. Nah, kalau setiap hari biasanya kan kita jualan jajanan ya. Jajanan atau makanan itu bisa setiap hari. Nah, itulah yang dinamakan cari tahu mana dan kapan Anda dapat menjangkau pelanggan di pasar Anda. Oke, yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya tentukan jenis survei yang akan digunakan. Jenisnya bisa wawancara, bisa angket. Nah, bisa kamu epok-epok menjadi seorang pelanggan. Nah, oke. Tadi angketnya kan sudah saya kirim di Google Classroom ya. Sudah dibuka? Halo? Belum. Nah, nanti dibuka, silakan diisi nanti angketnya. Nah, itu salah satu contoh survei pasar. Ya. Nanti kamu akan tahu contoh survei pasar itu bagaimana dengan menggunakan angket. Nah, di situ nanti tahu isinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, belum? Oke, saya lanjutkan. Kemudian, Insya Allah, Bu. Insya Allah paham ya sampai sini ya. Kemudian selanjutnya ada pertimbangkan platform survei daring. Nah, itu tadi sudah. Contohnya adalah wawancara, itu sama saja. Kira-kira bagusan mana antara wawancara dengan menggunakan angket? Nah, kalau sekiranya bagus angket, ya berarti yang akan digunakan adalah angket. Nah, tinggal menyebar saja kan, gitu. Disebarkan atau home to home, dari rumah ke rumah. Kira-kira kalau saya makanan jenis ini itu yang disukai ibu itu apa? Jadi seperti itu. Jadi home to house to house. Oke, yang tadi tentang mengenal konsumen, sekarang adalah mengenal pesaing. Nah, pesaing itu apa sih? Pesaing itu adalah perusahaan yang menjual barang sejenis dengan kalian. Misalnya sepatu. Sepatu itu kan mereknya banyak ya. Tapi kan satu jenis sepatu. Ada merek Adidas, ada merek apa itu? Nike ya. Ada merek Nike, ada merek apa lagi? Puma. Nah, Puma bisa. Nah, itu namanya barang yang sejenis, tetapi kualitasnya berbeda. Nah, seperti itu. Itu maksud pesaing. Jadi kalau kamu mau mendirikan usaha sepatu, berarti pesaingmu yaitu tadi ada Nike, ada Adidas, ada Puma dan lain sebagainya. Disebut pesaing. Jadi bukan pesaing itu bukan kalau kamu jualan sepatu, pesaingmu jualan makanan, itu bukan pesaing namanya. Ya, pesaing itu adalah perusahaan yang sejenis. Nah, hal-hal yang perlu diketahui dari pesaing itu apa? Kelengkapan mutu, kelengkapan produk sepatunya apa? Mutunya bagaimana? Desainnya bagaimana? Unik atau tidak? Dan bentuk produknya bagaimana? Itu yang harus kalian tahu dari pesaingnya. Jadi, kalau sudah tahu berarti kamu harus memberikan produk yang lebih unik lagi atau yang lebih inovasi, jangan sama. Mungkin gambarnya atau mungkin garisnya, logonya Adidas sama Nike kan beda ya. Bentuk-bentuknya, motif-motifnya kan beda juga. Nah, dari situ gitu. Aping masuk. Kualitasnya juga beda, Bu. Iya, pasti. Kualitasnya harus berbeda. Kemudian yang kedua adalah harga yang ditawarkan. Harga yang ditawarkan bagaimana? Kalau kualitasnya sama, berarti harganya harus paling tidak sama. Tidak boleh melebihi dari harga yang rata-rata. Rata-rata, betul. Femi itu siapa ya? Femi apa Feni? Femi ya? Ya, Femi ya. Ada dua, Bu. Femi sama Feni. Femi sama Feni, oke ya. Jadi sudah masuk Bu Femi, Bu. Sudah. Jadi harga yang ditawarkan itu harus sesuai dengan kualitas. Kalau kualitas kita sama dengan pesaing kita, maka harganya tidak boleh melebihi harga rata-rata. Kecuali kalau kualitas kita lebih rendah, berarti harganya juga harus lebih rendah. Nah, nanti nggak laku, gitu. Kemudian yang ketiga, saluran distribusi atau lokasi cabang yang dimiliki. Distribusi itu apa, Cak? Apa sih distribusi itu? Kalau di pelajaran ekonomi, dulu pernah dapat ekonomi kan?
Apa distribusi? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oh, enggak dapat. Yang dapat Enggak dapat, Bu. IPA. Oh, lintas minatnya dulu. Geografi. Oh, geografi. Geografi. Ya, ya. Lintas minatnya yang ekonomi IPA 3. Ya, maaf. Distribusi itu adalah bagaimana cara menyampaikan produk itu sampai kepada konsumen. Itu namanya distribusi. Jadi bagaimana caranya produk itu sampai konsumen, bisa dititipkan, bisa dijual sendiri secara langsung, bisa membuka distro. Nah, seperti itu. Itu namanya distribusi. Bagaimana konsumen bisa menjangkau produk kamu. Bisa menggunakan apa? Online, jualan online itu salah satu cara distribusi ya. Bisa dipaketkan, itu berarti distribusi. Kemudian yang keempat, promosi yang dijalankan. Nah, promosi itu apa, Toca? Kalau kamu tahu kalimat promosi itu apa? Ayo, apa promosi? Masa nggak ada yang tahu promosi? Iklan, Bu. Kenapa? Iklan. Nah, betul. Ayo, iklan. Menawarkan barang. Menawarkan barang. Siapa yang jawab ini tadi? Aga sama Wahyu Wahyu. iklan. Aga sama Wahyu ya? Oke, Ya. Aga sama Wahyu. Oke, dapat plus. Menawarkan Ya. produk ke konsumen, Bu. Menawarkan produk ke konsumen, betul. Siapa yang lagi yang jawab tadi? Femi, Bu. Femi. Femi apa Feni? Atau memberitahukan, Femi. Bu. Memberitakan produk atau jasa. Memberitakan produk atau jasa. Siapa lagi nih? Narendra, Bu. Narendra. Soalnya nek pas buka gini kan nggak bisa kelihatan semua. Nah, oke, bagus. Jadi promosi itu memberitakan produk kepada konsumen. Nah, itu ya. Nanti kita akan mempelajari cara beberapa promosi. Kemudian yang kelima adalah rencana kegiatan pesaing ke depan. Rencananya apa sih ke depan pesaingnya? Kita juga harus tahu. Buka cabang lagi atau buka produk, membuat produk baru lagi yang lebih unik atau yang lainnya. Nah, kita bisa tahu seperti itu. Kita bisa pura-pura menjadi konsumen, itu juga boleh. Ya, pura-pura aja menjadi konsumen lalu tanya-tanya gitu. Terus survei pasar pada konsumen yang suka pakai merek Adidas, gitu. Gimana rasanya, apa namanya, motifnya apa aja. Nah, itu bisa juga. Itu cara mengenal pesaing ya. Nanti kalau misalnya mati sendiri kita masuk lagi aja gitu ya, nggak apa-apa ya. Soalnya kan free, nggak bayar. Kemudian untuk memantau kegiatan pemasaran pesaing, pemasaran pesaing terdapat istilah analisis pesaing. Nah, kegiatan analisis pesaing itu meliputi mengidentifikasi pesaing, menentukan sasaran pesaing, strategi pesaing yang dimiliki. Biasanya kalau seorang pengusaha itu kita memiliki strategi supaya bisa menjual produknya lebih banyak. Nah, misalnya ada diskon, misalnya apa namanya, free sample, buy one get one, dan lain sebagainya. Nah, itu strategi juga. Terus analisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Jadi kalau kita mengetahui kelemahan pesaing, jadikanlah itu kekuatan kamu, gitu. Nah, kalau dia biasanya punya kelemahan, ya, kelemahannya dia jadikan kekuatan kamu. Tuh, identifikasi reaksi pesaing dan strategi menghadapi pesaing. Jadi kalau kamu sudah tahu kekuatan dan kelemahan pesaing, maka kamu harus bisa membuat strategi dalam menghadapi pesaing. Nah, ini enggak usah juga. Nah, ini dia yang tadi akan kita bahas. Jadi strategi promosi itu ada 8 jenis. Ada free sample, ada buy one get one, ada competition, ada endorse. Siapa yang tidak kenal sama endorse? Tahu semua ya. Ada diskon, ada artis. Iya, betul. Guerrilla promotion atau gambar 3 dimensi muncul di layar kaca. Contohnya apa, Cah? Muncul di layar kaca. Berita. Iklan di TV, Bu. Iklan di TV, ya benar. Varian produk. Nah, akan kita bahas satu-satu di sini, nah ya. Yang pertama free sample. Nah, biasanya kalau kamu pergi ke supermarket, pernah nggak ke supermarket misalnya Bravo gitu? Pernah? Pernah. Biasanya ada mbak-mbak yang membawa minuman gitu. Kamu dikasih cuma-cuma. Nah, itu contoh promosi anak-anak ya.
Namanya free Sama. sample. Disuruh minum sedikit atau kadang-kadang dikasih satu botol kecil. Nah, itu sebenarnya produk baru. Kalau kamu lihat, kamu pernah lihat nggak produk model seperti itu? Kadang belum pernah lihat Parfum ya. Jadi, biasanya. Parfum bisa, minuman bisa. Nah, kadang-kadang minuman itu Makanan. juga belum pernah kita lihat di pasaran kan begitu. Nah, itu adalah produk baru ya, cara Brosur, mereka Bu. adalah bisa. Bentar ya. Bentar, oke. Intermezzo sebentar. Nah, itu namanya free sample anak-anak. Terus kemudian yang kedua, buy one get one. Pernah dapat promosi beli satu dapat dua? Biasanya Pernah. baju ya, kaos atau apa, nanti beli satu nanti dapat satu lagi. Jadi buy one get one itu salah satu promosi mereka aja. Ini promosi pengusaha, marketingnya seperti itu. Supaya konsumen tahu produknya dia, oh kalau enak dia akan beli lagi. Nah, seperti itu. Itu salah satu cara. Terus competition. Nah, ini contoh competition. Competitionnya begini adalah kompetisi make up dengan menggunakan, di sini contohnya adalah fiksi. Nah, biasanya yang sering banyak itu adalah produk kosmetik. Jadi, dia membuat kompetisi make up, tetapi dengan menggunakan produknya dia. Competition. Salah satu cara promosi. Nah, ini yang kalian sering lihat adalah endorse. Ini siapa, Cah? Siapa ini? Ria Ricis. Ria Ria Ricis. Ricis. Iya, YouTubers itu ya. Nah, itu Ria Ricis. Pacar saya, dia. Bu. Oh, gitu. Alhamdulillah dapat pacar Ria Ricis. Mirip kok paling. Adilan. Oke, Mirip ada. semuanya sudah kenal endorse ya. Jadi diiklankan oleh artis melalui media sosial. Kemudian ini diskon. Nah, pasti tahu ini yang sering ke supermarket, misalnya ke Bravo atau ke mall, pasti ada gini 50%, 20%, 50 plus 20, langsung 70%. Nah, itu namanya diskon. Nah, ini yang mungkin belum kalian tahu adalah guerrilla promotion atau gambar bentuk 3 dimensi ya. Nah, biasanya penjualan rumah. Nah, rumah itu kan pengembang itu ya mempromosikannya dengan benar, perumahan, membuat kayak rumah-rumahan kecil gitu ya. Nah, seperti itu namanya guerrilla promotion. Yang terakhir adalah varian produk. Varian produk itu contohnya ini. Jadi ada variasi produk. Itu pelindung sepatu. Nah, itu produknya bukan sepatunya ya, tapi pelindung sepatunya. Di situ varian produknya ada warna biru, ada warna orange, ada warna kuning. Mungkin bisa motifnya yang berbeda, mungkin ada kotak-kotak atau garis-garis. Jadi produknya sejenis tapi bervariasi. Itu namanya varian produk dan biasanya dipromosikan melalui media sosial. Nah, kemudian yang terakhir muncul di layar kaca. Ini contohnya, itu iklan. Atau kadang sekarang kalau sinetron itu pasti ada diselingi dengan orangnya di situ memakai produk gitu ya. Minum biasanya makan apa, minum kopi. Nah, itu namanya muncul di layar kaca. Oke, anak-anak, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Insya Allah. Insya Allah paham ya. Pak, ini materinya masih mudah. Nah, materi untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah contoh sketsa kemasan. Udah belum? Belum ya? Membuat kemasan produk? Belum. Belum. Nah, kita minggu depan akan mencoba untuk membuat naredra obahnya apa mencoba untuk membuat ya varian malahan membuat sketsa kemasan produk. Nah, itu.
Oke, kalau begitu karena ini materinya sudah selesai, tidak apa-apa ya, tidak sampai jam 1:30. Nanti kamu sisanya adalah membuka Google Classroom, di situ sudah ada angket yang harus kamu isi. Kemudian cara mengirimnya dengan melalui link Google Drive aja ya. Nah, melalui link Google Drive aja di WA-nya Bu Yayu karena apa namanya? Drive-nya Bu Yayu sudah lagi penuh, belum di refresh lagi, nanti di refresh lagi. Pengumpulannya terakhir kapan, Bu? Yang ini kan waktunya masih 1 jam kan bisa untuk isi. Angkatnya cuma 1 lembar saja. Nah, mudah mengisinya. Drive saya ke uninstall, Bu. Kenapa? Drive saya ke uninstall, Bu. Nanti harus download lagi. Oh gitu. Ya udah, kamu sampai kapan? Besok? Ya insya Allah kalau nanti downloadnya cepet ya hari ini, Bu. Oh ya wes, oke. Berarti besok enggak apa-apa. Oke anak-anak, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat belajar, semoga sukses. Semoga kalian nanti menjadi anak yang sukses semua. Dan mari kita ucapkan Amin. Ya Rabbal Alamin. adalah bersama-sama Amin ya supaya Allah. berkah nanti ilmunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dewi kan pilih piye carane? Pilih. Pong. Woi, Udah ya. Oke, ada yang tadi yang baru masuk belum di absen sopo yo? Siapa ya anak-anak ya? Aping Ya, Bu, Aping aping. sudah. Aping Bu. Aping sudah, yang baru. Sudah, Bu. Kenapa? Raihanisa Bu. Raihanisa, coba saya lihat dulu. Agak sudah. Kita sudah. Raihanisa sudah. Saya coba lagi ke depan. Andika ada enggak? Karisna Bu belum Bu, Karisna Bu. Karisna sudah. Anggita ada, Anggita? Tidak ada. Arya? Pong. Tidak ada. Cindy? Bu. Ekta? Tidak ada. Firnanda sudah. Muhammad Hussein? Tidak ada. Izin, Bu. Saiful? Hussein ada, Hussein? Saiful, Saiful? Nggak ada sinyal saya, Bu. Safina? Bisa. Safina Nggak ada ada? sinyal. Nggak ada sinyal kabeh. Oke. Beni? Beni ada, Beni? Oh, nggak ada. Oke, ya udah ya anak-anak ya. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.